Starlink telah resmi masuk ke Indonesia. Beberapa hari yang lalu, Elon Musk datang ke Indonesia, tepatnya ke Bali dalam acara WWF. Salah satu agendanya yaitu untuk meresmikan Starlink. Apa itu Starlink dan bagaimana cara kerjanya? Ayo kita bahas. Jadi, Starlink itu adalah layanan internet berbasis satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit, disingkatnya LEO. Jadi itu ada 3 jenis orbit berdasarkan jarak dari bumi. Ada Low Earth Orbit atau disingkat LEO, itu yang paling dekat. Ada Medium Earth Orbit disingkat MEO, itu tengah-tengah. Dan ada yang paling jauh itu Geostationary Earth Orbit, di mana satelit TV, satelit Palapa, Satria 1 punya Indonesia itu di orbit di Geos ini. Kita bisa lihat pada website Starlink itu, ini merupakan LEO ya, sedangkan kalau ini merupakan GEO. Dan satelit Starlink itu ada di LEO, dimana jaraknya sangat dekat dengan bumi. Itu dia 60-an kali lebih dekat daripada satelit yang berada pada GEOS ini. Kita bisa lihat bahwa Starlink round tripnya ini sudah 34, sedangkan GEOS round tripnya masih 0 ya nih. Ini dia baru setengah nih, sedangkan Starlink ini dia round tripnya ini sudah banyak sekali nih. Makanya kita bisa mengakses internet sangat cepat karena latensinya lumayan rendah ya dari Starlink ini sendiri. Untuk satelit TV yang berada pada GEO itu memiliki kelebihan mempunyai jangkauan yang luas ya. Jadi sudah cukup satu satelit saja untuk menjangkau daerah yang luas. Sedangkan untuk satelit Starlink yang berada pada LEO itu dia memiliki kekurangan jangkauan yang kecil ya, tapi jarak yang sangat dekat sehingga memiliki latensi yang rendah. Karena jangkauannya yang kecil, maka dia membutuhkan ribuan satelit ya untuk bisa menjangkau seluruh area di permukaan bumi. Oke, lanjut. Ini merupakan arsitektur dari Starlink, di mana kita lihat di sini terbagi atas 3 segmen. Ada user segment, ada space segment, dan ada ground segment. Di sini pada user segment merupakan tempat kita berada ya, di mana kita melakukan koneksi ke satelit Starlink. Di sini terdiri dari ada dish antena Starlinknya, terus ada routernya, terus ada device kita yang akses ke routernya. Nah, kita bisa lihat ini bentuk fisik ya. Ini bentuk fisik dari dish antenanya dan router Starlinknya. Kita bisa lihat di sini. Ini gambar lainnya lagi. Nah, perlu diketahui bahwa untuk dish antenanya sendiri itu saat connect ke satelitnya dia tidak bergerak terus-menerus ya untuk bisa terkoneksi ke satelitnya. Jadi dia bergeraknya itu pada saat pengaturan awal saja, dan ketika koneksi ke satelit itu dia diam ya untuk dish antenanya. Jadi untuk bisa koneksi ke satelitnya terus-menerus, di sini Starlink menggunakan teknologi namanya Phased Array Beam Steering. Kita bisa lihat pada video berikut ini, di mana itu dish antenanya tidak bergerak ya, diam ya saat connect ke satelitnya. Walaupun satelitnya itu bergerak sangat cepat, tapi dishnya tetap diam. Nah, ketika dishnya mulai keluar dari jangkauan antenanya akan terhubung lagi kepada satelit yang baru masuk ke jangkauannya. Begitu kerjanya terus-menerus ya. Nah, itu merupakan user segmennya ya. Nah, pada space segment ini merupakan konstelasi dari satelit Starlink yang saling terhubung satu sama lain. Kita bisa lihat bentuk fisiknya seperti ini ya. Jadi ada ribuan satelit Starlink yang saling terhubung satu sama lain. Kita bisa lihat mereka semua itu saling terhubung. Kita lanjut, segmen yang ketiga itu ada ground segment, di mana ini merupakan internet gateway atau pintu masuk atau pintu keluar dari Starlink ini.
Jadi di sini itu dari satelitnya itu akan dikoneksikan kepada ground segment ini, dan dari ground segment ini akan dikoneksikan pada jaringan submarine sehingga bisa dikoneksikan dengan jaringan internet seluruh dunia. Submarine-nya itu sama seperti yang kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, itu seperti ini ya. Jadi contohnya mungkin ground segmentnya ada di Pulau Jawa sini, nanti akan dikoneksikan dengan kabel fiber optik untuk bisa connect ke jaringan submarine. Ini merupakan bentuk fisik dari ground segmentnya. Kita akan coba ambil suatu contoh kasus, misalkan di pedalaman Pulau Jawa di sini itu ada user yang ingin akses sebuah website. Contoh di sini misalnya contohnya ya, dia akan mengakses 61.com. Ketika dia tekan tombol enter, yang terjadi adalah jadi dari handphonenya itu akan terkoneksi ke routernya melalui wifi. Dari router masuk ke disk antenanya, dari disk antenanya itu akan terkoneksi ke satelit Starlink, di mana satelit Starlink itu akan terkoneksi satu sama lain ya. Nah, dari satelit Starlink ini akan dikoneksikan lagi ke ground segment sini. Nah, contoh kasus di Indonesia itu kan Telkomsat ya. Nah, dari Telkomsat ini akan dikoneksikan ke jaringan fiber optik di jaringan submarine di sini ya. Jadi sudah masuk kan, misalnya dari sini nih, daerah pedalaman yang diakses oleh user tersebut akan masuk ke satelitnya, satelit Starlink. Dari satelit Starlink itu akan connect ke Telkomsat ya, ground segment. Contohnya ground segment ini yang di Jakarta ya, di sini ya. Dari ground segment itu akan terkoneksi ke jaringan fiber optik, kabel fiber optik ya. Nah, di sini akan dicari nih IP address dari 61.com. Oh, ternyata alamatnya ada di Pulau Timur, maka akses ke Pulau Timur di sini nih. Masuk ke Pulau Timur dan dicari alamatnya di Pulau Timur. Nah, contohnya akan masuk nih dari jaringan submarine itu masuk ke Pulau Timur, masuk ke provider, dicari lagi alamat IP-nya. Oh, ada di sini nih. Akan connect ke sini nih, ke server di mana 61.com di hosting. Nah, dari server ini akan dikirim lagi balik datanya untuk tampilan websitenya, dikirim balik masuk ke jaringan submarine ini. Terus dari sini akan keluar, masuk connect, terus masuk ke ground segment lagi, Telkomsat yang tadi kan. Dari ground segment ini akan balik lagi koneksi ke satelit Starlink di space segment. Dari space segment ini kembali connect ke user segment lagi, ke disk antenanya, masuk ke routernya, dan kembali ke device user tersebut yang ada di pedalaman Pulau Jawa itu, dan akan ditampilkan tampilan website 61.com seperti ini. Jadi demikian ya cara kerja Starlink secara umum. Semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jika teman-teman suka, mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Atau teman-teman ada pendapat lain, ada masukan, silakan tulis di komen di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.